Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Hema Segar. Masak lagi yuk teman-teman, karena di sini bertepatan mau Imlek ya teman. Udah Imlek justru biasanya itu malam sebelum Imlek itu kita makan besar ya teman-teman. Nah kali ini malam ini tuh aku sebenarnya ada beberapa menu teman-teman, ada 5 menu, tapi ini saya bikin satu-satu ya teman-teman. Nah ini ikan besar, nggak tahu namanya di Indonesia itu ikan apa ya teman-teman. Di Hongkong itu namanya talunji. Ikannya tuh sangat besar dan daging semua teman-teman. Ini udah saya cuci bersih, lalu saya iris-iris agak tebal ya teman-teman, jangan terlalu tipis, dikarenakan nanti mau digoreng dan mau dimasak bebarengan dengan seledri besar dan paprika. Sebelumnya saya sudah pernah masak ya teman-teman, seledri besar dan paprika, tapi beda topping. Kalau dulu itu saya menggunakan udang, nah kali ini saya menggunakan ikan talunji. Ini tuh ikan sangat enak dan lembut teman-teman. Di Indonesia itu ikan apa namanya ya teman-teman, saya nggak tahu, dan nggak pernah lihat ikan ini juga sih teman-teman di Indonesia. Nah setelah dipotong-potong, lanjut saya taruh di baskom kecil seperti ini ya teman-teman. Mau saya marinasi, saya menggunakan lada bubuk, dan ini tepung tapioka ya teman-teman, boleh menggunakan tepung maizena. Untuk apa? Ini tuh melembutkan daging teman-teman, jadi dagingnya itu dia nanti tidak keras, dia akan sangat lembut. Orang Hongkong itu lebih suka makan daging yang lembut ya teman-teman, dia tidak suka yang keras-keras begitu. Lanjut kita tambahkan ini apa namanya, garam halus. Teman-teman boleh menambahkan kaldu ya teman-teman, sesuai selera. Kami di sini tidak menggunakan kaldu, hanya seperti ini bumbunya. Setelah dimarinasi kita sisihkan lebih dahulu, kita tinggal cuci sayur-sayurnya. Ini seledri besar teman-teman, atau yang di Hongkong namanya saijan, atau kalau orang barat itu manggilnya celery ya. Ini saya menggunakan 2 saja, apa itu namanya, paprikanya, dikarenakan sebenarnya nggak mau pakai paprika, tapi di kulkas ada 2, makanya saya pakai teman-teman, sayang kan. Lanjut kita bersihkan terlebih dahulu kulitnya ya teman-teman. Ini seledri besarnya, nanti serat-seratnya juga harus dibuang ya teman-teman. Kalau tidak dibuang nanti waktu dimakan itu dia ada ampasnya begitu, tapi kalau dibuang seratnya, dimakan itu ampasnya nggak ada. Saya menggunakan beberapa helai saja ya, beberapa batang saja ya, dikarenakan kan besar teman-teman, kami di sini nggak bisa habis makan, makanya kita ambil 4 ataupun 3 begitu. Ini saya menggunakan 4 batang ya teman-teman. Ini pun nanti jadi 1 piring teman-teman. Lanjut kita cuci bersih. Nah setelah dicuci bersih ini teman-teman, penampakannya ada ikan yang tadi dimarinasi, kacang mete. Ini kacang metenya nanti digoreng ya teman-teman. Ini ada seledri besar dan 2 paprika. Lanjut kita potong-potong ya teman-teman. Setelah dicuci bersih kita potong-potong. Ini paprikanya saya potong agak besar-besar, dan juga seledri besarnya atau saigannya nanti saya juga potongnya besar-besar ya teman-teman. Kenapa motongnya besar-besar? Orang Hongkong itu makanya pakai sumpit teman-teman, makanya kita motongnya itu besar-besar biar bisa diambil dengan sumpit. Beda dengan sendok ya teman-teman, kalau dengan sendok agak kecil-kecil sedikit. Nah kita potong-potong seperti ini, agak besar-besar seperti ini, memanjang ya teman-teman, sesuai selera, mau dipotong kotak ataupun mau dipotong serong seperti ini. Kalau saya sukanya serong seperti ini teman-teman. Kita potong selesai terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, kira-kira tuh bosan nggak ya kalau saya bikin video agak panjang, dikarenakan kalau terlalu sedikit itu seperti tidak apa namanya, menerangkannya itu tidak cukup gitu teman-teman, karena kan kita harus menerangkannya ya teman-teman. Maaf kalau kepanjangan, tapi kalau kependekan juga kayaknya takut nggak mengerti gitu sih teman-teman. Setelah dipotong kita sisihkan, dan ini bumbunya itu saya hanya menggunakan bawang putih ya teman-teman. Bawang putih digeprek, nanti dicincang kecil-kecil dan digoreng terlebih dahulu teman-teman. Simple kan teman-teman, masakan Chinese food ala Chinese food itu sangat simple teman-teman, bumbunya cuman itu-itu saja. Tapi bagi lidah kita orang Indonesia tuh kayaknya kurang pas, karena kita kan suka pedas ya teman-teman.
Nah, ini kita cincang halus terlebih dahulu. Nanti setelah dicincang halus kita sisihkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut, oh ya teman-teman, seledri besarnya itu kita harus rebus dulu sebentar ya teman-teman, untuk menghilangkan bau seperti apa ya, langu gitu ya. Nah, ini kita rebus sebentar sampai matang. Kenapa? Tapi jangan terlalu matang ya teman-teman. Orang sini suka yang makan agak ada bunyinya kriuk-kriuk gitu. Nah, ini teman-teman setelah siap untuk dimasak nanti ya, udah saya rapihkan, udah saya potong-potong. Nah, ini ikannya sudah saya marinasi. Dan ini semuanya sudah siap ya teman-teman. Sudah siap. Kita lanjutkan untuk menggoreng kacang metenya teman-teman. Ini oh ya, kalau goreng kacang mete itu minyaknya jangan terlalu panas. Sebelum minyak panas kita udah masukkan terlebih dahulu kacang metenya ya teman-teman, supaya tidak gosong. Dan kacang mete itu matang di luar teman-teman, jangan terlalu matang di dalam minyak, nanti jadi gosong ya. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Matikan kompor lalu kita diamkan saja, nanti dia udah matang sendiri teman-teman. Dan setelah menggoreng kacang mete, kita lanjut menggoreng bawang putih. Bawang putih pun sama seperti goreng kacang mete, dia matang di luar. Kalau kita nunggu matang di dalam, nanti dia pahit teman-teman. Nah, udah seperti ini saja, lalu kita tiriskan nanti ya teman-teman. Kenapa bawang putihnya digoreng seperti ini, tidak dimasak waktu pertama kali nanti numis sayur? Bukan teman-teman, karena ini nanti bawangnya kita taruh saat terakhir teman-teman. Dan karena ikannya itu kan sudah ada rasanya ya teman-teman, rasanya sudah gurih, sudah pas rasanya, makanya tidak begitu banyak bumbu yang dimasukkan. Nah, seperti ini kita sisihkan. Lanjut, ini saya masaknya memakai pan teman-teman, untuk menggoreng ikannya supaya tidak terlalu banyak minyak ya teman-teman. Karena di sini biasanya saya campurkan putih telur digoreng pakai minyak banyak, tapi kemarin anak menantunya tuh bilang katanya jangan digoreng terlebih dahulu, katanya dia lagi keluar jerawat banyak. Makanya ini saya menggoreng menggunakan teflon dan minyak sedikit ya teman-teman. Di Hongkong itu namanya chin teman-teman, menggoreng dengan minyak sedikit ya. Kalau menggoreng dengan minyak banyak itu namanya cha. Nah, setelah beberapa menit kita balik ya teman-teman. Cukup kuning gitu aja teman-teman, nggak usah terlalu lama, nanti kalau terlalu lama takut dagingnya keras. Ini kita balik-balik semua dulu sampai benar-benar rata semua, digoreng semua ya teman-teman, benar-benar matang. Tapi matangnya bukan matang sekali, nanti kalau matang sekali tuh daging ikan ini tuh dia agak keras. Nah, seperti ini teman-teman, masih lembut-lembut begitu ya. Kita angkat. Ini kalau nggak pelan-pelan ngangkatnya tuh dia putus teman-teman dagingnya. Ini tuh sangat harum banget loh teman-teman, wangi, enak kayaknya nanti ya. Teman-teman boleh mencoba. Di Indonesia boleh menggunakan ikan apa sih tampaknya, nila diambil dagingnya teman-teman, boleh menggunakan ikan nila. Lanjut, bekas teflon yang kita tadi buat goreng ikan ya teman-teman, ini kita tumis jahenya terlebih dahulu, tumis sampai harum, baru kita masukkan paprika dan juga seledri besarnya. Kita balik-balik seperti ini teman-teman. Pasti kalau balik seperti ini ada yang jatuh teman-teman, teflonnya itu sangat ceper. Nah, lanjut, setelah dirasa sudah agak layu, udah agak panas dan layu ya teman-teman, itu paprikanya, kita masukkan ikan pelan-pelan saja, karena ikannya kan tadi masih panas ya teman-teman. Jadi kan ini masaknya tuh cepet-cepet, tidak terlalu lama, takutnya tuh nanti kematangan juga. Ini udah tidak ditambahin bumbu apa-apa lagi teman-teman, dikarenakan ikannya sudah gurih, sudah enak, ada rasanya. Teman-teman boleh deh menambahkan kaldu ataupun apa. Lanjut, kita masukkan kacang mete yang tadi udah digoreng ya teman-teman.
Terus yang terakhir adalah bawang putih goreng. Ini bawang putih goreng tadi sudah saya kasih sedikit garam teman-teman untuk menambah rasa. Kita masukkan semua dan pelan-pelan diaduk ya teman-teman nanti. Nah, seperti ini pelan-pelan kita aduk, apinya dikecilkan, jangan terlalu besar apinya, takut nanti gosong karena bawang putihnya kalau sampai gosong di pan itu nanti dia akan pahit. Nah, ini teman-teman sudah siap untuk dihidangkan, sangat cantik ya teman-teman. Semoga resep-resep dari saya bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman kalau masak jangan kaget saya nggak pakai penyedap ataupun apapun ya teman-teman, karena kita bekerja di sini jadi mengikuti apa yang majikan mau. Nah, ini teman-teman siap disajikan. Terima kasih.